Ini dengan Pak siapa ya? Pak Niles. Pak Niles jadi penjaga patung ini ya? Iya. Patung apa ini? Patung Marta Christina Tiahu. Iya, Tiau. Ini Pak, boleh tanya sedikit ini, bagaimana sejarah ini patung sampai ada di sini? Kalau untuk beta juga, ya cuma beta tahu untuk secara sepintas saja. Sepintas ya? Ini Marta ini kan waktu itu kan zaman Belanda. Zaman Belanda. Setelah Marta ini kan dia seorang perempuan yang hebat juga kalau mau bilang untuk orang Maluku waktu zaman dulu itu. Setelah Marta Christina ini dia punya orang tuanya ditangkap oleh anaknya, anak tunggal. Nah, jadi dia tidak ada saudara siapa-siapa, cuma dia sendiri aja. Nah, dari karena dia lihat dia punya orang tua sudah dapat tanggal dari orang Belanda, disiksa, akhirnya Marta ini dia tidak mau ambil ketinggalan. Akhirnya dia Ikut perang. Dia pimpin dia punya pasukan untuk melawan Belanda. Nah, setelah waktu dia melawan Belanda, lalu orang Belanda itu tangkap dia. Nah, setelah waktu tangkap dia, kasih masuk di tahanan Ambon. Nah, setelah waktu ditahan di Ambon, di sel, Marta ini lari lagi. Lari Dia lagi. keluar, dia lari. Nah, setelah waktu dia lari, lalu dia perang juga untuk melawan Belanda. Dia bantai orang Belanda. Akhirnya orang Belanda cari dia untuk kedua kali. Kedua kali lagi dicari. Setelah waktu don dapat dia itu, orang tangkap, lalu mereka bawa dia dengan kapal ke Jakarta. Oh, Nah, setelah perjalanan dengan kapal dari Ambon menuju Jakarta, dia jatuh sakit. Ini di tengah laut Pak ya? Dia Di tengah kapal? laut. Ya, Dalam perjalanan? dalam Oke. perjalanan untuk menuju ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, setelah waktu dia sakit, akhirnya dia hembuskan dia punya napas di kapal. Nah, setelah waktu dia meninggal di kapal, lalu orang Belanda tidak bisa bawa ke Jakarta lagi. Mereka juga membawa ke Ambon tidak bisa karena dia sudah meninggal. Akhirnya mereka buang dia ke lautan. Laut Banda. Terus patungnya ini kenapa dibikin di atas ini? Di Karena atas Marta gunung. Christina ini, kenapa patung ini dibuat di sini? Karena dia punya muka harus menghadap laut. Jadi di ketinggian ya, Ya, dibikin ketinggian supaya dia berhadapan dengan laut karena dia ini dibuang di laut. Belanda. Oh, Jadi setelah waktu dia dibuang itu, dia mati, dia punya umur 18 tahun. masih muda ya, masih ABG. Masih muda. Masih saya pikir masih ya paling kurang Pak 25 tahun. Bukan, 18 tahun. 18 tahun. Masih muda ya, masih perawan ya. Iya. Udah masih perawan. Baru si Marta ini juga kalau melihat putri yang pahlawan yang di Maluku, pahlawan yang paling cantik juga. Cantik juga ya. Cantik. Keren. Itu semasa dia hidup. Jadi Marta ini dia kan anak tunggal saja. Anak Satu-satu tunggal saja. satunya ya. Tidak ada dia punya saudara-saudara. Marga Tiahu ya. Marganya pihak Begitu dia ceritanya kenapa patung dibikin di ketinggian terus menghadap ke laut ya, bukan menghadap tempat lain. Dia kan coba kasih tunjuk mungkin. Jasa saya itu di tengah laut, karena dia dibuang ke laut. di Laut Banda Mereka taruh dia di ketinggian supaya berhadapan dengan laut. dengan laut. Ya. Iya. Bahwa memang dia mau kasih tahu saya di Iya. sana. Saya kan dibuang di sana. Iya. Jadi setiap 2 Tragis. Januari 2 Januari. 18 upacara. Upacara di Laut Banda. Upacara di sini. Oh, upacara di sini. Nah, 2 Januari. Upacara mengenang dia punya hari kematian. Bukan di rumahnya, Pak. Kalau rumahnya masih ada, rumahnya Dia di sini. punya rumah. Dia nih orangnya orang Nusa Laut. Oh, jauh ya. Di pulau sebelah. Pulau sebelah. Serap, di pulau Saparua. Saparua, Nusa Laut ya. Nusa Laut. Oke. Baru dia ini, jadi si Marta ini, kutu mau bilang juga seorang perempuan yang paling berani. Ya, seorang perempuan yang paling berani.
paling berani dia habiskan. Dia mulai perang dari Nusa Laut dia perang di Ambon Seram semua, dia berjalan terus. Ikut perang semua, padahal masih 18 tahun, Iya, hebat masih ya. 18. Baru dia Pimpin keluar. orang, Iya, dia jadi pasukan. Dia pimpin perang itu. masih anak-anak baru bisa pimpin perang. Karena dia Cukup pikir hebat. bahwa orang sudah siksa dia punya orang tua. Iya, orang dia. sudah bantai dia punya orang tua. Jadi dia rasa nasionalisnya. Dia rasa bahwa Tumbuh. kita orang Indonesia, kita harus mau merdeka. Kita tidak mau dijajah oleh orang Belanda. Akhirnya dia cuma patang tombak, dia punya tombak itu saja dengan botol air. Botol itu itu pantas ada botol air sama tombak. Itu dia punya bekal itu. Di pembekale. Dia punya tombak untuk melawan Belanda. Bukan pakai senjata atau apa ya, cuma pakai Enggak. tombak ya. Dulu itu kan belum ada senjata. Iya. Mau rebut punya Belanda setengah mati. Kan setengah Cuma mati. pakai tombak aja. Dulu kan ada pakai tombak, bambu runcing. Bambu runcing. Nah, kalau Thomas itu kan perang. Oh, pakai parang kalau dia ya. Pakai parang. Jadi rupanya Thomas sama Martha ini beda wilayah. Thomas dan Martha ini dong punya kematian itu dalam jangka 1 tahun itu. Pokoknya Martha ini 2 Januari, tapi kalau Thomas. Thomas itu kan 15 Mei. 15 Mei. Berarti mereka ini tidak satu pasukan ya? Iya, bukan. Karena dulu kan masih gerilya toh? Iya, masih- Sendiri-sendiri. Jadi Thomas kan dia pasukan sendiri lagi. Oh, dia perang di daerah sana. Kalau Martha ini daerah sini. Daerah sini. Pokoknya sama-sama saja, sama-sama. Buku deka tapi beda-beda ya? Beda-beda pasukan. Tapi Boko tahu mereka dua ini. Ya, mereka dapat tahu. Dan mereka itu kan ya dia bilang Pak Mata di sana dulu di sini. Oh. Jadi persamaan 1 tahun itu 18 itu. Jadi sudah 204 tahun. 204 tahun ya? 4 tahun wafatnya. Lalu kemarin baru bikin dia punya upacara itu pas 4 tahun. Dari 2 abad. 2 abad 204 tahun. Dia punya hari kematian itu. Hebat. Iya. Oke Pak, makasih ya Ya, atas keterangannya. Terima kasih. So bisa jalan-jalan di tempat ini. Oke guys, saya sama Pak Neles, ya penjaga Taman Christina Matatiao. Terima kasih Pak Neles ya atas informasinya.